Oh ya, suaranya belum dibuka. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tadi sudah sampai kita lanjutkan di jam yang kedua ini. Tadi kita sudah sampai di menjelaskan tentang kontrak sampai di status mata kuliah ya. Jadi demikian bahwa mata kuliah ini itu nanti akan bicara aspek hukum dari ekonomi. Ya. Nanti kita harus menjawab ekonominya itu apa, lalu nanti baru kita belajar aspek hukum. Yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi di sini apa, nanti kita akan bicara pada perpokok bahasan. Nah, kemudian mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib ya, mata kuliah wajib. Mata kuliah dasar yang sangat pokok ya, mempersiapkan mahasiswa untuk memahami semua peraturan hukum tentang ekonomi sehingga nanti bisa menciptakan kepastian dalam berusaha. Ya, masyarakat dalam berusaha. Tujuan atau status mata kuliah itu gambarannya seperti itu ya. Bagaimana orang melakukan usaha itu ada kepastiannya, ada kepastian pengaturan, ada kepastian hukumnya. Bagaimana orang mau mendirikan perusahaan itu bagaimana, kalau bentuk PT seperti apa, bentuk CV seperti apa, firma bagaimana. Kemudian itu dari segi lembaganya, lalu dari segi operasionalnya. Dari segi operasionalnya dari segi operasionalnya kalau mau menjalankan kegiatan usaha apa yang diperlukan, ada surat izin usaha dan lain-lain. Nah, itulah kira-kira gambaran secara umum nanti yang akan kita pelajari. Lalu nanti kegiatan usaha itu dalam melakukan kegiatan usaha tidak boleh misalnya bersaing secara tidak jujur, maka nanti ada persaingan usaha secara awal juga kita akan berikan dalam mata kuliah ini, gitu ya. Lalu dalam melakukan kegiatan usaha itu misalnya butuh bantuan lembaga lain, misalnya untuk melakukan pembayaran butuh perbankan, maka dalam ini di sini juga nanti ada perusahaan dalam bentuk lembaga perbankan. Nah, nanti Anda akan bisa lihat itu di dalam pokok-pokok bahasan secara rincinya, ya. Tapi secara umum gambaran mata kuliah ini adalah sebagai mata kuliah wajib fakultas yang bersifat mayor, maka dia akan memberikan gambaran umum mengenai aspek hukum dari kegiatan berusaha atau dari kegiatan bisnis atau dari kegiatan-kegiatan ekonomi, ya. Itu. Jadi kita bicara aspek hukumnya. Kalau bicara soal ekonomi, bisnis, yang orientasinya adalah bagaimana perusahaan bisa berkembang, bagaimana perusahaan bisa maju, bagaimana perusahaan bisa untung, itu yang membahas teman-teman Anda yang ada di Fakultas Ekonomi. Tapi bagaimana perusahaan itu tidak bersaing secara tidak sehat, bagaimana kalau kita ingin mendirikan perusahaan, apa saja yang harus dipersiapkan kalau kita akan operasional perusahaan, itu urusan kita. Ya, dari aspek hukumnya ada peraturannya, ada diatur, tidak sembarangan. Kalau mau bikin PT syaratnya apa? Kalau hanya firma bagaimana? Kalau CV bagaimana? Yang diperlukan apa saja? Nah, itu Anda nanti urusannya, ya. Nah, kemudian itu adalah deskripsi mata kuliah secara umum ya. Deskripsinya seperti itu secara umum. Oleh karena itu, mata kuliah ini berprasyarat pada mata kuliah hukum perdata. Kenapa? Karena hukum perdata itu bicara soal hubungan hukum antar warga. Nah, hukum perusahaan itu nanti juga bicara hubungan hukum, yaitu hubungan hukum yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku usaha dengan masyarakat sebagai konsumennya, atau antara pelaku usaha dengan pelaku usaha. Ya, hubungan hukum yang objeknya adalah bisa dinilai secara ekonomi, gitu ya. Yang hubungan hukum yang objeknya adalah punya nilai ekonomi. Ini di sini nanti akan dibahas
di dalam mata kuliah ini akan dibahas. Oleh karena itu disarankan Anda sudah pernah mengambil hukum perdata karena supaya Anda tahu hubungan hukum itu apa, subjek hubungan hukum itu apa, objek hubungan hukum itu apa. Nah, nanti secara khusus ini adalah menyangkut subjeknya siapa, objeknya apa di dalam melakukan satu hubungan hukum yang bersifat hubungan bisnis atau hubungan ekonomi. Nah, karena itulah dikatakan kenapa kok harus ambil hukum perdata dulu. Kalau belum ambil hukum perdata nanti nggak dijelasin lagi di sini hubungan hukum itu apa, ya subjek hukum itu apa, objek hukum itu apa. Itu di sini tidak diajarkan lagi, langsung sudah diaplikasikan. Siapa yang menjadi subjek hukum perusahaan? Siapa yang apa yang menjadi objeknya misalnya. Tuh ya. Jadi supaya Anda mengenal dulu dasar-dasar yang ada di dalam hukum perdata. Nah, lalu apa sih tujuan mata kuliah ini sebetulnya kok harus ada bahkan menjadi 4 SKS gitu ya. Bahkan ditaruh di sebagai mata kuliah dasar atau bersifat mayor ini memang kenapa gitu ya. Yaitu tadi ya, tujuan fungsi mata kuliah ini agar kita bisa mempelajari bagaimana kegiatan bisnis itu agar bisa berjalan teratur. Kenapa kita mesti belajar seperti itu? Anda itu dipersiapkan nanti, tadi yang Ibu bilang di awal-awal. Bisa saja nanti di lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Bisa saja kalau Anda nanti terjun sebagai lawyer, sebagai hakim misalnya, yang Anda misalnya jadi hakim di pengadilan niaga, Anda jadi hakim, Anda jadi lawyernya misalnya. Nah ini akan sangat bermanfaat ya. Tujuan mata kuliah ini akan memberikan gambaran kepada Anda bagaimana sih, apa sih hukum ekonomi dan bisnis itu, yaitu untuk mencari tahu bagaimana agar kegiatan ekonomi dan bisnis itu berjalan baik. Ya, berjalan baik, baik sesuai aturan maupun secara etika bisnis. Nah, ini mata kuliah ini tujuannya memberikan pemahaman kepada Anda seperti itu. Ya, nanti kalau Anda akan S2 lagi, akan S3 lagi itu terserah ya, tapi itu akan lebih ini lagi. Tapi secara mendasar andaikan Anda hanya juga S1 atau mungkin nanti S2 sudah nggak dibahas lagi, yang dasar-dasar seperti ini nggak dibahas lagi, dia sudah spesifikasi. Anda maunya belajar tentang apanya, tentang hukum kepailitannya, apa tentang hukum arbitrasenya, apa tentang apa yang mau didalami gitu. Tapi secara utuh yang namanya hukum ekonomi itu sekaranglah saatnya Anda bisa mengenal itu. Dan ini akan membekali Anda, akan membekali mahasiswa tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi tapi dari aspek hukumnya. Ya, agar apa? Agar ada orang-orang seperti kita-kita ini yang tahu bagaimana ekonomi itu agar berjalan teratur. Ya, tidak melenceng-melenceng, tidak tabrak-tabrakan, tidak asal tidak menghalalkan segala cara, mengalahkan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Ya, jadi mengenalkan kepada Anda bagaimana sebuah aktivitas ekonomis, bagaimana sebuah aktivitas bisnis itu dilakukan secara baik. Ya, dari perspektif hukum perbankan, dari perspektif hukum nanti ada hukum kepailitan, dari perspektif hukum surat berharganya, dari perspektif hukum persaingan tidak sehatnya. Nah, ini nanti secara utuh semua secara berkolaborasi di situ akan Anda bisa terima secara utuh ya, secara komprehensif. Anda bisa menerima itu semua insya Allah dalam satu semester yang karena itu materinya banyak dan merupakan mata kuliah dasar, maka diberikanlah bobot 4 SKS. Karena kalau hanya 16 enggak cukup ya. Gitu. Nah, kita punya 4 SKS sehingga nanti pertemuannya ada 32 kali. Ya, pertemuannya dibuat 34 kali meskipun nanti di Siakadu itu absennya hanya dibuat 16 kali. Tapi absen nanti saya simpan secara pribadi dulu yang 2 harinya, dan yang dimasuk secara resmi ke dalam Siakadu itu adalah hari Jumat. Ya, absen di Siakadu itu tertulisnya cuma hari Jumat. Tapi dosen mempunyai catatan untuk absen yang hari lain. Ya. Oke.
Jadi maksudnya untuk menghasilkan berbagai jenis perusahaan yang bertanggung jawab. Jangan mendirikan usaha asal-asalan saja, sikut kanan, sikut kiri, tidak pakai aturan yang jelas. Ya. Jadi aspek hukum ekonomi ini bertujuan serta memiliki fungsi untuk sejauh mungkin mengkaji dan memperoleh pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepatutannya tentang bisnis. Ya, tentang bagaimana orang melakukan kegiatan bisnis itu secara peraturannya dan secara etikanya. Ya. Kemudian bagaimana itu kalau akan diterapkan di dalam perilaku bisnis dalam masyarakat. Itu fungsi mata kuliah ini ya. Jadi semoga saja ini bisa membekali Anda nanti untuk Anda tertarik ke dalam salah satu kajian yang bisa mungkin untuk Anda jadikan skripsi. Ya, dari 32 pokok bahasan ini diikuti secara baik, dipelajari secara baik, mana tahu nanti bisa Anda tertarik, kemudian nanti Anda ambil mata kuliah khususnya dan Anda bisa Anda bisa membuatnya dan menuangkannya dalam skripsi. Anda semester 3 harus sudah berpikir ke sana, ya. Meskipun ini mata kuliah dasar, ini sudah membuka keran nanti bagaimana Anda bisa mau lari kemana, gitu ya, mau lari kemana. Nah, ini ada 32 pertemuan ya. Nanti Anda bisa lihat saja, tidak usah saya bacakan satu persatu ya. Ada 32 pokok bahasan yang akan dan harus sampai kepada Anda selama satu semester ini dengan 2 kali pertemuan. Ini sudah kita buat pokok-pokok bahasanya. Nah, inilah nanti yang harus Anda buat ya. Yang harus Anda pahami. Nah, tekniknya bagaimana? Apakah saya akan menceramai Anda selama 32 kali? Nanti tekniknya menyusul. Karena ada model pembelajaran secara ceramah dan ada juga model pembelajarannya secara diskusi. Ya, tugas dan diskusi kelas ya, nanti akan diumumkan. Kemudian ini ya, 32 kali, banyak amat sibuk, pening juga ya memang. Enggak, kalau Anda belajarnya sedikit-sedikit nggak pening, kalau Anda belajarnya sistem 1 malam ya pusing lah gitu ya. Kemudian capaian itu harapan dari dilakukannya mata kuliah ini, diikutinya mata kuliah ini, ditawarkannya mata kuliah ini, harapannya apa? Ya, tadi saya sudah ingatkan ya, kalau hadir mengikuti, hadir betul, jangan dimatikan kameranya, supaya saya bisa cek terus satu persatu. Anda di sana, saya di sini, tapi kita tetap bisa saling sepandangan gitu ya. Jangan Anda kasih gelap-gelapan sayanya. Ya, kasihlah wajah Anda supaya saya hafal satu persatu sambil ngomong, sambil intip-intip muka Anda gitu ya. Nah, Ulfa yang mirip orang Jepang, tahu nih saya nih jadinya nih. Nah, Ulfa tuh kayak orang Jepang, tuh matanya sipit. Ulfa Maharani. Capaian pembelajaran apa sih yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini adalah memperoleh pengetahuan hukum perusahaan melalui pengkajian teori, ketentuan perundang-undangan, dan kepatutan mengenai bentuk dan kegiatan. Ya. Ya, nanti kita akan bicara soal peraturan perundang-undangan tentang ya, peraturan perundang-undangan dan kepatutan tentang bentuk usaha. Bentuk usaha itu apa saja? Ada PT, ada firma, ada CV, ada perusahaan perseorangan, gitu ya. Kegiatan usaha yang bisa dilakukan itu apa saja? Ada sektor industri, ada sektor perdagangan, nah itu. Ya, ini. Jadi secara umum kita akan mengejar pencapaian Anda itu memahami ketentuan peraturan. Setidak-tidaknya Anda tahu, pernah mengenal gitu ya. Kalau paham betul nanti bisa dipelajari pada mata kuliah kekhususan lainnya lebih lanjut ya. Jadi Anda mengenal beberapa perundang-undangan, memahami, syukur bisa menganalisis yang terkait dengan bagaimana bentuk-bentuk perusahaan dan bagaimana kegiatan-kegiatan perusahaan.
atau kegiatan-kegiatan ekonomi dan bisnis, serta nanti akan ada kajian-kajian yang secara praktisnya melalui penampilan studi-studi kasus ya. Jadi Anda kasus-kasus itu nanti bisa datang dari saya, dijadikan tugas, bisa juga kasus-kasus itu datang dari Anda berupa pertanyaan yang bisa kita diskusikan gitu ya. Bisa kita diskusikan di kelas. Ini ada kasus di dalam dunia usaha seperti ini. Bagaimana ini kalau seperti ini? Nah, itu kalau ada topik nanti sampaikan melalui ketua kelas atau di dalam grup kelas, nanti kan di sini nanti akan Ibu bentuk forum diskusi ya. Jadi bagaimana menyelesaikan persoalan kasus tentang dunia usaha yang Anda angkat kasusnya itu, gitu ya. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa indikator itu tercapai apa enggak? Kan itu masih sumir ya, masih umum sekali ya, supaya Anda tahu tentang perundang-undangan yang terkait dengan bentuk dan kegiatan bisnis. Gimana ngukurnya? Yang ngukurnya dari satu persatu pokok bahasan. Ya, dalam pokok bahasan satu Anda diharapkan bisa membedakan atau bisa menceritakan tentang lingkup, misalnya lingkup atau konsep dasar tentang hukum perusahaan. Mengetahui, memahami. Gimana ngukurnya? Ya kasih ujian aja, dikasih tes. Bisa tidak dia jawab, apa itu pengertian daripada hukum ekonomi, lingkupnya apa. Nah, di situ bisa diukur. Cara ngukurnya baru sebatas itu. Sama nanti dari tugas-tugas, ya. Kemudian nanti dari forum diskusi. Itu cara ngukurnya, ya. Cara ngukur apakah capaian pembelajaran ini tercapai atau tidak. Harapannya tercapai atau tidak. Masih dalam bentuk ukurannya adalah ujian tertulis dan diskusi-diskusi, forum-forum diskusi kelas. Saya akan aktifkan mulai semester ini forum-forum diskusi kelas. Dan Anda sudah semester 3, itu sudah mulai latihan bicara, mulai latihan menyampaikan pendapat melalui forum diskusi kelas. Jadi siap-siap nanti kalau ada forum diskusi kelas, Anda sudah siapkan bahan-bahan, Anda baca, Anda topiknya apa, nanti disampaikan. Dan itu nanti akan terlihat apakah Anda memang sudah mulai paham atau belum gitu ya. Bisa diukur capaiannya. Ya. Jadi nanti dalam diskusi kelas jangan diam ya, karena itu nanti akan saya nilai juga gitu. Anda latihan menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas maupun di dalam perkuliahan ya. Dalam perkuliahan kalau saya sedang bicara, kemudian ada yang mau ditanya, ya nggak apa-apa, di-cut saja. Bu, nanti dulu Bu, jangan misalnya jangan terus dulu Bu, itu ada hal yang saya akan tanyakan. Ya silakan gitu. Ya jadi walaupun Anda di rumah sana nggak berpapasan dengan saya, nggak bertatapan, nggak apa-apa, langsung Anda tanya saja. Bu, maaf Bu, saya ada yang mau saya tanya. Misalnya. Sebelum saya biasanya pada akhir perkuliahan itu saya mempersilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang baru saja dijelaskan misalnya. Tapi kalau misalnya di pertengahan jalan takut Anda lupa atau Anda udah keburu kepengen nanya, nggak apa-apa juga gitu ya. Langsung saja cut ketika saya bicara. Nggak dilarang ya, nggak dilarang. Ya. Jadi komunikasi itu dua arah, jangan Anda bosan kalau liatin saya terus nanti. Ya, akhirnya Anda udahlah off aja camnya. Nah, gitu. Karena apa? Karena hanya dua arah, saya ngomong terus gini lama. Capek juga. Kalau Anda yang ngomong saya juga senang gitu ya. Anda belajar berani, saya juga agak istirahat dikit gitu. Ya. Nah, strategi pembelajarannya kayak tadi yang udah Ibu omongin ya. Strateginya itu yang melalui Zoom Meet ini kalau memang kita masih virtual, ada kegiatan ceramah melalui Zoom Meet. Kemudian kalau kita nanti sudah offline ya kita di kelas ceramahnya, kemudian kolaborasi dengan diskusi kelas, kolaborasi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan, dan kolaborasi dengan melakukan ujian secara tertulis. Ya, itu model pembelajarannya. Kemudian materinya tadi sudah ya, materi dan sumber belajarnya
Sumbernya semua buku teks yang berbicara soal hukum ekonomi boleh Anda baca. Hanya untuk mata kuliah ini ada kita punya buku wajib yang hasil karya Profesor Abdul Qadir Muhammad ya. Profesor Abdul Qadir Muhammad, hukum perusahaan. Itu kita jadikan buku wajib karena di perguruan tinggi lain juga buku itu dijadikan buku wajib. Itu profesor kita, profesor tua ya, sekarang udah almarhum. Tinggal anaknya ada yaitu Ibu Rilda itu anaknya. Nanti kalau ada keperluan mengenai buku itu bisa melalui ketua kelas sampaikan ketemu sama Bu Rilda. Biasanya dia menghubungkan kepada percetakan dan harganya akan lebih murah ketimbang Anda beli di pasar. Ya, dan itu bukunya enak untuk pemula ya. Untuk pemula membacanya enak. Kalau bahasa Pak Abdul Qadir itu untuk pemula-pemula mempelajarinya enak. Bacanya tuh bahasanya enak gitu ya. Ini apa sih ini tadi? Ini tugas ya, tugas dosen dan mahasiswa. Yang pertama kehadiran kita sama ya. Kita sama nih, harus hadir di tatap muka. Ditoleransi 15 menit, makanya kalau absensi biasanya saya buatnya 30 menit ya. Lalu tugas kehadiran seperti itu, lalu tugas dosen adalah sebagai fasilitator, tadi sudah saya jelaskan. Tugas mahasiswa adalah menjadi peserta didik yang baik. Kita semua bersama-sama berjalan sesuai dengan peraturan akademik Unila. Kemudian tugas yang lain adalah kita sama-sama menjunjung tinggi kejujuran, baik dosen maupun mahasiswa. Ini susah ya, etika kalau kejujuran ini. Susah tapi harus diasah. Ya. Susah tapi harus diasah. Gampang diomongin, susah dipraktekin. Anda sudah jujur betul sebenarnya, tapi ketika kuis nggak bisa, terus Anda WA temennya minta kirimin jawaban, itu sudah nggak jujur. Karena kalau ujiannya dari rumah ya saya nggak bisa lihat lah. Cuman ngandelin kejujuran Anda saja ya silahkan saja gitu ya. Yang penting saya sudah menyampaikan kejujuran itu juga menjadi kunci utama tugas Anda. Ya. Kemudian kriteria penilaian 10% untuk keaktifan. Keaktifan ini akan diambil dari kehadiran ditambah dengan bagaimana Anda di dalam forum diskusi nanti. Diam atau bersuara atau diam saja sepanjang judul yang ditampilkan oleh teman-teman tidak pernah ada suara, atau bersuara terus tapi nggak benar gitu yang diomongin apa, tapi masih mendingan daripada nggak bersuara gitu ya. Kemudian kuis diambil 10%, nah tugas 20%, saya ingatkan lagi mahasiswa, tugas itu bobotnya besar ya, 20% ya. Jadi jangan sampai tidak mengumpulkan. Dicatat tugas 1 apa, tugas 2 apa, tugas 3 apa. Nanti Anda yang belum mengumpul tugas apa, sebelum itu berlalu terlalu lama, Anda harus cepat melaporkan. Ya, apa alasan Anda tidak mengumpulkan? Nah, supaya Anda tidak dipersulit dan tidak mengalami kesulitan, sebisa mungkin ikut rombongan saja. Ya, ikut rombongan kapal saja, suruh kumpul tanggal sekian ya kumpul gitu ya. Ujian juga seperti itu. Ujian tanggal sekian ya ikutlah ujian supaya nanti Anda juga tidak mendapatkan kesulitan gitu ya. Udah bebas kalau sudah perkara hasil ya nanti lagi lah kita bicara hasil. Yang penting prosesnya diikuti. Tugas, kuis, ujian semester, tengah semester gitu. Jangan menyepelekan proses ya. Nah, kemudian ini juga standar akademiknya seperti ini. Nanti ada nilai A, B, C. Bu, saya masuk terus, kenapa saya bisa dapat E? Ya kenapa nggak bisa masuk terus atau banyak masuk atau tugasnya dikumpul atau ini dikumpul. Kemudian tiba-tiba UTS tidak ada. Ya akan sangat bisa mendapat E. Karena kolom UTS-nya nggak ada. Gitu. Atau kolom tugasnya nggak ada. Ya akan sangat bisa memperoleh E. Dan yang perlu dicatat, ingat ya, kehadiran itu 80% minimal baru bisa dinyatakan untuk mengikuti UAS.
Ya. 80% dari 32 kali. Hitung saja sendiri, minimal Anda harus ada absensinya itu berapa kali. Hitung aja. Ya. 80% dari 32 kali pertemuan itu dihitung saja, itu minimal yang Anda harus hadir, dan itu menjadi persyaratan bolehkah Anda melaju ke UAS gitu. Ya kalau tidak memenuhi itu jangan komplain-komplain, Bu, saya kok nggak lulus, kok saya nggak, lu Anda absennya aja nggak memenuhi gitu, gimana lah. Orang hadir 32 kali, Anda cuma hadir 10 kali misalnya, apa itu memenuhi? Gitu. Dan itu kalau Anda proses sampai ke Unilab pun sana, ya tetap nggak bisa gitu. Ya. Maka hati-hati dengan proses kehadiran. Dilihat betul itu. Ya. Kemudian tata tertib, ini yang ada di dalam kontrak sesungguhnya adalah tata tertib kalau kita offline di kelas ya. Tapi kalau tata tertib online, ya ini tadi sudah saya jelaskan. Online itu ketika Zoom Anda harus mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Setiap ada dosen ingin mengasih Zoom sesuai jadwal perkuliahan, tidak boleh meninggalkan kelas. Artinya Anda tidak boleh hanya membuka, kemudian kameranya di-off-kan. Itu tidak boleh. Itu sama saja meninggalkan kelas namanya. Ya, kalau kita kuliah di kelas itu sama aja Anda keluar dari ruangan. Ya, walaupun Anda setel, tapi kameranya nggak kelihatan gitu. Kameranya cuma gambar apa namanya, gambar lain yang Anda tampilkan, itu sama aja Anda tidak hadir ya, tidak ada itu orangnya. Gitu ya. Itu aja ya, itu tata tertibnya seperti itu kalau virtual ya, seperti itu. Tata tertibnya kegiatan perkuliahan, kalau tidak boleh membawa HP dan lain-lain itu kalau offline ya, kalau di kelas. Karena itu menjadi berisik gitu ya. Kalau ujian nggak boleh bawa HP, takut contek-contekan. Nah sekarang kalau Anda di rumah, saya gimana mau melarang Anda pakai HP, wong kita juga Zoom-nya Anda sebagian pakai HP gitu. Yang nggak bisa gitu ya. Nah, jadi yang sekiranya berkaitan dengan virtual, ya cuma Anda supaya rapi, berpakaian juga rapi, yang laki-laki tetap tidak boleh pakai kaos oblong, gunakan baju yang bagus, perempuannya juga seperti itu, ya, tempatnya yang baik, kemudian bicara juga kita seperti di kelas, bicara kalau belum mau bicara ya mikrofonnya ini dulu, dimatikan dulu, kalau mau bicara silahkan dibuka. Ya, bukan berarti harus dimatikan terus nggak bisa ngomong sampai akhir mata kuliah, nggak juga gitu ya. Kalau mau bicara dan itu penting ya dihidupkan saja gitu. Nah ini ya itu juga di sini ada ketentuan dilarang merokok ya bagi yang laki-laki, walaupun di rumah jangan sambil ngudut gini ya, sambil ngerokok gini. Dosen aja kalau rapat ada yang ngerokok saya protes. Ya itu, ini kan kita sama dengan di ruangan, jadi jangan sambil merokok gini, kelihatan tidak sopan. Baik, saya rasa itu ya. Ini sudah mau close lagi nih, sudah diingatkan lagi. Aduh, repot juga kalau 40 menit seperti ini. Itu baru kontrak ya sayang-sayangku, baru kontrak. Nanti ini kontraknya kita tanda tangani saya bersama ketua kelas. Nanti ketua kelas, oke, sekarang bukunya ini ya, yang wajibnya ini ya, wajib punya ini nih. Wajib punya. Jadi kalau ujian untuk open book, Anda harus punya ini. Ya, yang ini. Ini ya. Nah, oke, saya selesaikan ini. Kita ambil foto dulu ya. Ambil foto dulu, ketua kelas silakan di ini. Saya mau stop share-nya dulu. Ini saya stop dulu. Ketua kelas silakan ambil fotonya nanti untuk diserahkan ke saya. Ayo monggo semua siap di depan kamera. Yuk, yang bagus. Yang bagus. Ini Windy, mana Windy? Nggak kelihatan ya? Windy kena sinar itu, Win. Ya, punggung kamu itu ada sinar, Win. Jadi, ini, yuk, yuk. Oke, cepat. Takut keburu habis. Sudah? Udah, Bu. Baik. Sudah ya? Selesai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sampai jumpa hari Jumat ya.